Shalom saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, pastikan saudara tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kebahagiaan dan kenikmatan yang telah kita rasakan dalam hari Sabat Tuhan. Dan saat ini, tibalah kita di penghujung akan hari Sabat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, sungguh nikmat dan bahagianya kami Tuhan boleh merasakan kembali hari Sabat Tuhan di dalam satu hari ini. Kami telah banyak menerima makanan rohani, persekutuan demi persekutuan di dalam nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini, di jam ini, kami mau membekali diri kami untuk kami melewati 6 hari bekerja kami. Bermitralah dengan kami ya Tuhan sepanjang minggu bekerja kami. Renungan yang akan kami dengarkan, kami yakin itulah yang menolong kami untuk melewati segala rintangan dalam 6 hari lama bekerja kami. Bersama-sama dengan kami Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh nikmat boleh merasakan hari Sabat Tuhan. Dan jika dibayang-bayangkan ketika keluar atau mau mengakhiri hari Sabat ini, begitu rasanya berat. Oleh karena kita akan kembali ke dalam keadaan kita yang seperti biasa di dalam pekerjaan atau rencana kita semua. Mungkin dari kita semua, dari saudara-saudari semua, ada yang merasa beban begitu berat ketika harus melewati hari Sabat ini. Beban itu ditemukan di dalam pekerjaan 6 hari kita. Dan itu hal yang wajar. Tentunya dari antara kita banyak yang mengalami yang namanya keletih lesuhan untuk melanjutkan pekerjaan. Bahkan seorang hamba Tuhan yang bernama Daud pun merasakan hal yang sama di dalam pekerjaannya sebagai gembala. Ketika Daud berada di dalam tempat pengembalaan domba-domba atau pekerjaan dia di dalam ladang, dia pun merasakan sedemikian dengan kita, sama seperti kita. Kadang dia merasa letih. Itu terungkap di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Perikopnya tentang doa dalam pergumulan. Ayat ke-7 mengatakan seperti ini, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Ayat yang ke-8, mataku menggidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Lawanku di sini berarti semua pekerjaan atau semua tantangan yang diperhadapkan dalam dunia pekerjaan kita. Daud diperhadapkan dengan begitu banyak permasalahan. Salah satunya ketika dia harus menggembalakan, dia harus memperhatikan satu persatu gembalaannya. Kalau tidak, maka bisa jadi ada yang hilang salah satu dari itu. Bahkan ketika Daud sedang menggembalakan domba-dombanya, ancaman dia adalah binatang-binatang buas. Dan itu menjadi sesuatu yang meletihkan dia, melemahkan dia.
Saya yakin layaknya Daud, kita pun merasakan hal yang sama. Kita pun merasakan keletih lesuhan, merasa beban begitu banyak. Tetapi yang Daud mau ajarkan kepada kita, di ayat yang ke-9, Mazmur 6 ayat 9 mengatakan seperti ini, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Ayat yang ke-10, "Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku." Daud tahu persis ketika dia berbalik mengandalkan Tuhan di dalam doa, dia yakin musuhnya itu akan tidak bisa melawan dia. Mazmur Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 juga mengatakan dengan hal yang sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Daud tahu persis ketika dia berdoa, maka Tuhan selalu berada di pihak dia. Dan musuhnya tidak dapat mengalahkan dia. Bahkan sekalipun dia mengalami keletih lesuhan dan berbeban berat, dia betul-betul mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Apapun problema pergumulan saudara semua, saya yakin kita semua bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan meminta kepadanya. Karena ini hal yang wajar bila mana keletih lesuhan berada dalam diri kita. Tuhan rindu bagi siapapun yang datang kepadanya akan menerima kebaikan, kekuatan yang sesungguhnya. Layaknya Daud, dia hanya tertuju kepada Tuhan ketika keletih lesuhan itu datang di dalam diri dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah 1 minggu bekerja ini kita berdoa banyak kepada Tuhan. Yakinlah setiap pergumulan yang besar, yang kecil, ataupun yang lainnya, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari cengkeraman-cengkeraman musuh kita, yaitu masalah, problema, pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, betapa Engkau begitu memperhatikan kami, begitu memelihara kami anak-anak-Mu. Di saat kami mempunyai beban yang berat, keletih lesuhan, Engkau memperlihatkan kepada kami seorang hamba-Mu Daud, yang bagaimanapun dia banyak masalah dalam kehidupannya, di dalam gembalaannya ada banyak ancaman-ancaman yang datang. Tapi dia rindu memakai Tuhan di dalam doanya. Dia tahu betul ketika dia bergantung kepada Tuhan, saat itu Tuhan akan menjadi di pihak dia dan musuh tidak mampu melawannya. Untuk itu Tuhan, ajari kami seperti Daud, selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan ada di pihak kita di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama dengan kami sepanjang 6 hari lama kami bekerja, kami membutuhkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Beradalah di pihak kami ya Tuhan selalu, dan Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat minggu bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.